Selamat mendengarkan podcast ini. Semakin kita menggali kebenaran Injil atau apa yang diajarkan Tuhan Yesus, maka kita semakin mendapat peneguhan bahwa Christianity is not religion but the way of life. Bahwa kekristenan bukan sekedar agama, tetapi jalan hidup. Untuk memahami kekristenan sebagai jalan hidup, saudara, membutuhkan perjuangan. Tidak cukup seminggu sekali kita ke gereja, kita mengikuti liturgi, mendengarkan khotbah yang kadang-kadang tidak lebih dari 30 menit. Tetapi kita harus berani menginvestasikan perhatian kita, waktu, tenaga, dan seluruh potensi hidup ini untuk mengenal kebenaran. Knowing the truth. Mengenal kebenaran. Kalau kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus yang esensial, yang sejati, yang original, yang murni, saudara tidak temukan, keberagamaan saudara pasti tidak lebih baik dari agama-agama lain. Sebab dalam kenyataan hidup ini kita menemukan banyak orang menekuni agamanya dengan sangat serius. Baginya keyakinan, kepercayaan atau agama yang dia anut itu segalanya. Yang menyita waktu, tenaga, dan seluruh perhatiannya. Hukum-hukum yang dirumuskan dalam kitab suci mereka atau yang mereka yakini sebagai kitab kebenaran dengan konsekuen dan konsisten mereka lakukan. Dan ini akan menghasilkan produk orang-orang beragama yang baik yang patut mendapat acungan jempol. Dan dalam kenyataan kita menemukan orang-orang baik yang cukup menakjubkan atau bisa dikatakan menakjubkan. Nah, apa hebatnya kekristenan yang ada pada kita, saudara? Apa hebatnya? Sebab kalau kita melihat rata-rata kehidupan orang Kristen, perhatikan rata-rata, ternyata kualitas moral, etika, dan kehidupannya tidak beda jauh dengan orang yang beragama non-Kristen. Dan lebih ironis lagi kalau sampai kita jumpai, dan memang kenyataannya demikian, ada orang-orang non-Kristen yang memiliki keluhuran budi, keagungan kepribadian, kepiawaian watak yang lebih baik dari orang-orang Kristen yang rajin ke gereja. Nah, ini seharusnya membuat kita mulai bertanya dengan serius, apa sih lebihnya kekristenan itu? Apa yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mempercayainya? Apa lebihnya kekristenan itu? Apa yang diberikan Tuhan Yesus kepada umatnya? Biasanya dengan arogan orang Kristen menjawab, keselamatan. Yang diberikan kepada kita orang Kristen, keselamatan. Keselamatan yang diperoleh dengan iman. Pada umumnya menjawab demikian. Kalau misalnya ditanya, coba tunjukkan keselamatan yang kau miliki. Coba tunjukkan keselamatan yang ada padamu, yang kau anggap sebagai keunggulan lebih dari agama lain. Coba tunjukkan iman yang kau miliki yang karenanya engkau mendapatkan keselamatan itu. Kira-kira jawabnya apa, saudara? Paling banter. Jawabnya adalah nanti, lihat aja gitu. Nanti kalau sudah mati. Itu jawaban yang sangat tidak bertanggung jawab. Sedangkan Alkitab sendiri menunjukkan kepada kita, iman itu perbuatan. Iman itu bukan sekedar sebuah pengaminan akali atau persetujuan pikiran, tapi perbuatan. Pasti ada ekspresinya. Pasti ada ekspresinya. Dan idealnya atau mestinya, propernya, keunggulan dari kekristenan nampak dari ekspresi iman
kepada Tuhan Yesus yang memberi keselamatan itu. Mestinya demikian. Nah, coba kita renungkan ya. Saya harap saudara bisa menangkap maksud saya ini. Walaupun kelihatannya sekilas sederhana, tetapi sebenarnya tidak sederhana kalau Bapak Ibu tidak menghayati dengan benar. Jadi ketika orang ditanya, apa unggulnya kekristenanmu? Keselamatan. Bisa tunjukkan enggak keselamatanmu? Yang kau perlu dengan iman itu. Iman yang oleh karenanya engkau mendapat keselamatan. Dan kita tidak bisa membantah kenyataan orang menunjukkan keyakinannya atau imannya kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh karenanya dia mendapat keselamatan dengan pergi ke gereja, dengan mengaku sebagai orang Kristen, dan itu dianggap sebagai keunggulan. Kalau you pergi ke rumah ibadah A, saya ke rumah ibadah B. Rumah ibadah B ini yang benar, ya A yang salah. Lalu kalau ditanya mana benarnya, apa benarnya? Kalau jawabnya, nanti kalau kita mati, waduh, tidak bertanggung jawab, saudara. Nanti kalau kita mati, kita lihat saja. Sementara hidup di dunia ini, ternyata standar moral, etika yang dimiliki orang-orang Kristen tidak lebih baik dari mereka. Apa unggulnya? Nah, bicara soal standar etika moral juga bisa menjadi relatif, saudaraku. Sebab untuk mengamati hal ini tidak mudah. Sebab perbuatan lahiriah itu juga bisa dikemas atau dimanipulasi begitu rupa. Saya mengerti. Tetapi pasti ada sesuatu yang sangat istimewa. Yang sangat istimewa yang harus dimiliki orang percaya. Yang oleh karenanya kita menemukan diferensiasi atau pembedaan tersebut. Dan kalau kita belum memiliki pembedaan tersebut, kita harus koreksi apakah kita di jalur kekristenan yang benar, atau kita sudah di jalur yang benar tapi tidak bertumbuh dewasa sebagaimana mestinya. Mari kita belajar, saudara, sejauh waktu yang tersedia dan sejauh yang bisa diilhamkan, yang Tuhan berkenan ilhamkan kepada kita dari Roma pasal 8. Ada beberapa ayat kunci di situ. Ayat kunci yang pertama di Roma 8 itu, saudaraku sekalian, ayat 8, 17, 18. 8, 17, 18. Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Selama ini kita memahami hidup dalam daging. Hidup dalam daging, pasti ini. Kelakuan yang bertentangan dengan moral umum. Tindakan yang bertentangan dengan hukum. Itu kedagingan. Tindakan yang bertentangan dengan hukum itu adalah kedagingan atau hidup dalam daging. Saya mau tanya, saudara melihat gak fakta orang-orang non-Kristen yang moralnya baik sekali? Apakah mereka hidup dalam roh? Kan menurut firman Tuhan yang diajarkan kepada kita hanya ada dua jenis manusia. Manusia yang hidup di dalam pimpinan roh atau hidup dalam roh, dan orang yang hidup dalam daging. Nah, yang kita pahami selama ini hidup dalam daging adalah ketika seseorang berkelakuan bertentangan dengan moral umum. Hal-hal yang melanggar norma. Ini hidup dalam daging. Nah, pertanyaannya, faktanya kita menemukan ada orang-orang yang sulit ditemukan salahnya, yang bukan orang Kristen tentunya, yang saya maksudkan ini. Apakah mereka bisa dikatakan hidup dalam roh? Nah, saya tanya saudara dulu deh, saudara masih bingung jawabnya atau
Nggak mau beri respon. Saudara selama ini hidup dalam daging atau dalam roh? Saudara bisa bahasa Indonesia nggak? Ini kerancuan yang luar biasa, saudaraku. Kerancuan yang luar biasa. Ini kerancuan yang luar biasa sebenarnya. Ada orang-orang Kristen yang merasa sudah hidup dalam roh karena tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Saudara pasti dong ketemu orang baik-baik seperti ini. Oke. Tapinya. Pernah nggak saudara ketemu orang-orang baik seperti ini? Begitu saudara dekat dengan dia, saudara merasa nggak aman. Entah karena kebaikan atau kesuciannya. Kesuciannya pun membuat Allah terancam itu. Perkataannya tidak menyejukkan atau bahkan sampai tingkat melukai. Arogansi atau kesombongan itu. Yang memang tidak diucapkan, tapi dari penampilan kita lihat orang ini rasa lebih dari orang lain. Tapi kalau dicari salahnya hampir nggak dapat gitu. Halo? Bisa nggak? Bisa. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengutip sedikit dulu apa yang saya sudah khotbahkan minggu kemarin. Bahwa manusia itu satu-satunya makhluk yang memiliki roh dari Allah. Satu-satunya makhluk yang memiliki roh dari Allah. Seandainya manusia tidak mendapatkan hembusan nafas, kan hanya makhluk ini yang mendapat hembusan nafas dari Allah. Seandainya manusia tidak mendapat hembusan nafas dari Allah, apakah dia menjadi makhluk yang bernyawa? Jawabnya harus ya, karena binatang juga diciptakan tanpa hembusan. Bernyawa. Saudara bisa membayangkan makhluk seperti singa, beruang, atau kalau ada dinosaurus gitu ya. Pada zamannya itu nggak makan daging loh, tidak karnivora loh. Dalam kitab Kejadian dikatakan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan hijau makanan mereka. Pasti manis-manis itu ya. Macan itu pasti manis-manis seperti kucing di rumah itu. Kalau sekarang jangan coba-coba ya. Jangan saudara coba-coba ke taman safari, keluar dari mobil di wilayah singa, lulus ya. Pulang-pulang tangan Anda tinggal dua jari maksudnya. Jari yang lain bisa putus. Betapa cantiknya itu binatang. Kita tahu bahwa binatang juga punya kecerdasan ya. Kan ada manusia yang diadu dengan tikus, lebih cerdas mana nih? Ya, tikus ditaruh di satu kotak yang memiliki liku-liku ya. Dibuat jalan yang berliku, bisa nggak sampai ke tempat, sampai ke finish? Mentok. Wah, dia cepet cari. Diadu dengan manusia lebih cepat mana? Kadang-kadang lebih cepat tikus loh. Pernah kepikir nggak ikan dolphin nolong orang? Yang perahunya terbalik, bagaimana dia menyelamatkan itu manusia? Rupanya punya pikiran juga. Kepikir nggak ikan salmon bisa balik ke tempat asal di mana dia pernah ditetaskan? Setelah dia melewati gelora laut yang dalam. Hebat ya. Nah, manusia pasti bernyawa. Menurut yang saya pahami pasti bernyawa. Dan kalau dilatih juga bisa baik. Lebih baik dari singa atau monyet atau beruang. Pasti lebih baik. Pasti punya pikiran yang lebih cerdas. Dimasukkan dulu. Kalau tidak biasa dengar begini jadi bingung. Tapi coba pikirkan itu. Pasti manusia jadi baik juga gitu. Di antara para binatang dia paling bagus. Pasti paling bagus. Dibandingkan simpanse, monyet, gorila, orangutan, lebih cantik, lebih ganteng gitu. Dan lebih baik gitu. Nah, hembusan nafas ini pasti bukan hanya membuat makhluk ini bisa bernyawa, tetapi memiliki roh dari Allah. Ini yang luar biasa. Dan roh dari Allah inilah yang kalau kita bolak-balik Alkitab waktu kita tidak cukup, yang dihidupkan. Kamu dahulu telah mati karena dosa-dosamu. Ada kalimat lagi, roh yang membangkitkan Yesus, membangkitkan kamu dari kematian. Apa artinya? Apanya yang mati? Apa yang dibangkitkan? Nah, summary-nya, ikhtisarnya, kesimpulannya, roh dari Allah di dalam diri kita itu
tidak berdaya atau mati atau lemah ketika manusia jatuh dalam dosa, karena manusia tahu apa yang baik dan jahat. Iblis juga tidak salah-salah benar, tapi kebenaran itu seharusnya bulat. Nah, iblis menyembunyikan sebagian dari kebenaran atau tidak menunjukkan kebenaran bulat. Sebab itulah pekerjaan iblis. Yang namanya imitasi itu kan gak beda-beda amat, mirip-mirip. Coba jam imitasi merek mahal yang aslinya bisa sampai 0,5 miliar misalnya. Ini bisa bikin mirip betul. Ada yang 40 juta, 60 juta, 200 juta jam merek tertentu. Itu kalau di Cina sana, saudaraku, bisa persis. Coba. Kalau tidak pernah punya jam aslinya, tidak bisa bedakan. Saya aja nggak pernah. Saya nggak akan bisa bedakan karena belum pernah punya jam semahal itu. Saya ngomong begini karena kebetulan di satu keluarga dia berkata, Pak, mana yang palsu, mana yang asli? Pucat tahu. Nggak ngerti. Setan itu membuat imitasi. Mirip asli tapi tidak asli. Kalau kamu makan buah ini, kamu seperti Allah. Memang. Tahu apa yang baik dan jahat. Kalau Allah tahu apa yang baik dan jahat, Allah tidak akan berbuat apa yang jahat. Tetapi kalau manusia tahu apa yang baik dan jahat, dia berbuat apa yang jahat. Itu masalahnya. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan, manusia terjual di bawah kuasa dosa. Di Roma 7 ayat 14 itu. Manusia tidak mampu mencapai kesucian Tuhan. Tidak mungkin. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Kain, kalau kamu bisa menguasai dirimu, kamu tidak menuruti keinginan dosa, ya kamu bisa menguasainya. Dosa mengintip depan pintu. Itu kebaikan yang dimaksud di situ tentu bukan kebaikan sempurna, karena manusia tidak mungkin bisa melakukan apa yang baik. Daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Oke? Ada apa tadi? Jadi, saudara harus memahami hal ini bahwa karena dosa maka daging itu dominan atas kehidupan. Amalnya itu dari semua produk dari sarkos atau daging dalam bahasa Yunani sarkos. Amalnya, kebaikannya, bisa jadi penyembahannya, nyanyiannya, semua dari daging. Semua dari sarkos. Nah, di sini mulai agak bingung kita. Tapi ya udah, kita ngomong saja. Yang nangkep-nangkep, yang enggak lah. Terserah situ. Tapi saya harap semua mengerti, ya. Oke. Jadi yang namanya kedagingan itu bukan hanya perbuatan-perbuatan jahat, ya. Perbuatan baik pun kalau berasal dari daging, itu daging. Dan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, keselamatan dalam Yesus Kristus itu, wah itu prosesnya luar biasa. Cepat saya beritahu ya. Roh kita itu dihidupkan. Jadi roh Kristus, roh Allah yang menghidupkan Tuhan Yesus menghidupkan roh kita. Tapi supaya roh yang dihidupkan ini, kata Alkitab, bertumbuh dewasa, dominan, bisa menguasai kehidupan, harus diberi makan firman, kebenaran. Kalau manusia kedagingan, itu diberi makan syariat, diberi makan hukum, diberi makan pembinaan agama, pembinaan budi pekerti, bisa baik. Jangan bilang nggak bisa baik, bisa baik. Tahu apa yang baik dan jahat, tetapi kecenderungan jahat semata-mata. Namun kalau DNA keluarga itu baik, milieu baik, pendidikan baik, tetap bisa membuat orang baik. Jiwanya itu, pikiran, perasaan, kehendaknya itu dicetak, diwarnai, bisa baik, bisa baik. Itu meat in flesh, meat in daging, tapi bisa baik. Tapi baiknya ini di mata Tuhan kesombongan loh. Sorry ya, ini kesombongan. Nah ini susah saya ngomong bagaimana ini ya. Tapi ini kesombongan di mata Tuhan. Ini dalam konteks orang Kristen. Jadi, jangan heran kalau saudara melihat orang-orang Kristen yang
tidak punya skandal, hidupnya baik, tapi menyakitkan. Sebenarnya kebaikan dia itu produk dari kedagingan ini. Di luar Kristen, orang non-Kristen pun juga bisa diproduk jadi baik lewat milieu yang baik, edukasi atau pendidikan yang baik. Nah, roh yang dihidupkan ini, saudaraku sekalian, oleh roh Allah yang dimeteraikan dalam diri kita, harus dibuat kuat sehingga mencengkeram. Nanti kalau ada waktu kita baca kitab Roma ya. Maaf, kitab Korintus nanti. Tapi hari ini jangan, karena konteksnya sebenarnya tidak ini. Jadi roh ini, saudaraku sekalian, roh dari Allah yang ada pada kita, bisa mencengkeram, menguasai kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan itu produk dari roh dari Allah di dalam diri kita. Dan itulah keselamatan. Oleh sebab itu ketika Tuhan berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan berkata apa? Gembalakan domba-dombaku, yang dalam teks aslinya berarti beri makan domba-dombaku. Saya sudah katakan pada pertemuan yang lalu, saya sudah ketemu orang-orang baik tapi tidak ilahi. Ingat saya ngomong itu? Betul di sini kan? Orang-orangnya baik tapi tidak ilahi. Oh begitu Pak? Ya, itu sementara saya sampaikan statement itu. Tidak ilahi, tidak rohani. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi saudaraku sekalian, keselamatan itu usaha Tuhan memulihkan manusia kepada rancangan semula atau gambarnya, di mana manusia kembali menjadi manusia yang roh dari Allah di dalam dirinya mendominasi hidupnya. Namun demikian ingat ya, karena sudah terlanjur ada dalam daging ini, maka ya tidak enak. Kalau di Roma pasal 8 kita lewati dulu ya. Ayat 23, Roma 8 ayat 23, kita lewati dulu supaya nyambung apa yang saya jelaskan ini. Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Itu di surat Korintus 2 Korintus pasal 5 ditulis juga. Kapan aku bisa lepas dari tubuh ini? Gitu. Di 2 Korintus pasal 5. Oke, nanti lain waktu kita lihat. Jadi sementara roh mulai dikuatkan, manusia lahiriah kita merosot, tapi batiniah dibaharui. Sehingga roh dari Allah di dalam diri kita makin menguasai, mendominasi hidup kita. Tapi tetap seperti orang bersalin, berat karena mengenakan tubuh ini, tubuh berdosa ini. Tubuh berdosa ini. Karena tahu apa yang baik dan jahat, dan kecenderungannya jahat. Oleh sebab itu tolong dicatat ya, pembinaan budi pekerti dari kecil itu sangat mempengaruhi keselamatan. Kalau sangat mungkin salah, ikut mempengaruhi keselamatan. Kalau dari kecil dididik salah, enggak karu-karuan, mendengar Injil, bertobat, udah bertobat nih. Udah bertobat, oke, bertobat. Itu kalau karakter sudah rusak, tetap sulit. Oleh sebab itu iblis ya licik, merusak manusia itu dari segala aspek sampai tingkat nggak bisa diperbaiki lagi. Kalau orang tidak bisa baca tulis karena goblok, masih lumayan dibetulin gitu. Tapi kalau nggak bisa baca tulis, barbar gitu ya, ini ekstrimnya ya, makan orang gitu. Misalnya, wah udah rusak, udah nggak bisa diperbaiki. Biar dia bertobat oleh kuasa Roh Kudus. Nggak bisa. Semua lewat proses yang tertib. Anak muda kena narkoba gitu, saraf-sarafnya rusak. Walaupun dia ke gereja lo menyatakan bertobat, jangan mudah percaya. Orang-orang begini lama benernya. Kalau dulu kan, sekolah kita 4 tahun lalu, udah khotbah, rusak itu gereja. Dulu saya nggak tahu. Saya keluar dari ini Pak. Rehabilitasi Pak, saya baru keluar 2 bulan ini. Saya di sana setahun, saya termasuk saya edik, pecandu narkoba. Oh ya, puji Tuhan sekarang sekolah Alkitab ya. Sekolah Alkitab sekarang ya. Melayani Tuhan 4 tahun kita didik di sekolah Alkitab, lalu khotbah. Jadi pelayan Tuhan, rusak itu gereja. Kalau enggak selama 4 tahun betul-betul dirubah. Dan itu pun agak sulit.
Sudah bisa ngerti itu? Jadi pembinaan karakter secara umum, ya baik pendidikan, baca tulis, lingkungan yang baik, itu ikut mempengaruhi keselamatan. Tidak bisa tidak. Atau kalau saya gunakan kata keselamatan Anda tidak suka, mempengaruhi proses pendewasaan. Kompleks loh. Ini kompleks loh. Ini rumit loh. Dan analisa atau eksperimen atau field research yang saya lakukan itu, alat pencobaannya itu diri saya sendiri. Saya menghayati diri saya sendiri. Saya membayangkan diri saya sendiri. Saya menilai diri saya sendiri. Jadi ada karakter-karakter lama yang buruk itu ya, yang masih belum terkikis. Itu punya pengaruh untuk proses pendewasaan kita. Kalau saya katakan keselamatan, nanti seolah-olah keselamatan dipengaruhi oleh pendidikan dan lain-lain. Oke, kalimat itu kalau boleh saya rubah begini, mempengaruhi proses pendewasaan. Jadi Paulus berkata, waduh aku berat ini, dengan tubuh maut ini pengen cepat dibebaskan. Padahal Paulus itu orang baik loh. Kalau saudara membaca kesaksian Paulus di Filipi pasal 3, aku tidak bersalah, aku sekolah, aku taat Taurat. Waduh, nilainya bagus loh. Moralitasnya itu tinggi. Tetap berkata, berat ini. Oke, saya ulangi lagi ya. Saudara pernah lihat orang urakan nggak? Orang urakan. Yang pendidikannya tidak karu-karuan atau kampungan ya, orang kampungannya deh, kampungan. Lalu jadi Kristen itu. Jadi aktivis atau jadi guru sekolah minggu. Kampungannya itu nggak hilang. Aduh, gimana ngilangin kampungannya ini? Ngerti maksud saya? Mempengaruhi proses pendewasaan. Nah, saudaraku, kembali kepada pokok masalah ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi begini, ada pikiran perasaan daging, pikiran perasaan keinginan daging, ada pikiran perasaan keinginan roh. Kalau Paulus berkata di Galatia pasal 5, hiduplah menurut roh. Nah ini maksudnya, ikuti. Matikan keinginan daging, artinya apa? Kalau orang konyol gini, nggak kawin, puasa, nggak makan minum, nggak punya kekayaan, udah melarat di gua, itu kan? Karena mematikan daging. Maksudnya nggak begitu. Maksudnya adalah segala sesuatu atau segala perbuatan, maksudnya keputusan, tindakan yang berasal dari daging, dari sarkos, harus dihilangkan. Semua harus dalam roh, pimpinan roh. Nah saya mau tanya, ketika Adam dan Hawa di Taman Eden makan minum kan? Nggak salah kan? Kira-kira hubungan seks enggak? Nggak berani ngomong kan? Saya jawab iya. Iya sekali gitu. Kenapa enggak? Kok nggak punya anak? Ya siapa tahu. Datang bulannya 3 juta tahun sekali ya kan? Pokoknya belum aja punya anak. Tapi Tuhan berkata berkembang biak penuhi bumi, mandat prokreasi itu sebelum jatuh dalam dosa. Nah, proses pendewasaan ini, saudaraku sekalian, ini proses yang tidak mudah. Yang akhirnya, ketika keinginan roh menguasai kehidupan seseorang, karena keinginan roh itu setuju dengan pikiran perasaan Allah, dan hanya menggenapi rencana Allah, hidupnya pasti jadi bulan-bulanan. Hidupnya pasti jadi bulan-bulanan. Kalau selama ini kan kita manjakan. Aku mau ini, cita-citaku ini, aku mau ini, aku ingin ini. Kita manjakan hidup kita. Tetapi ketika roh mendominasi kehidupan, roh dari Allah, bukan roh Allah ya, roh dari Allah mendominasi kehidupan kita dalam asuhan roh Allah yang ditumbuhkan oleh firman, pasti hidup orang jadi bulan-bulanan. Sebab filosofinya pasti makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bulan-bulanan. Tertawan oleh roh. Saudara masih bersama saya? Kalau dulu enggak, kita kan punya irama. Lewat pendidikan, lingkungan, kita punya irama. Manusia itu harus begini, harus begitu, sopan terhadap sesama, cari nafkah, hemat. Diajarkan yang baik. Iya, kita memanjakan hidup dengan cara demikian. Kalaupun berkorban, oke, kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan.
pasti tidak seperti yang Tuhan mau. Tidak tepat seperti yang Allah kehendaki. Pasti tidak. Karena tidak mungkin orang berkenan kalau hidup dalam daging. Betul? Nah sekarang hidup menurut roh. Pasti hidupnya jadi bulan-bulanan. Sebab filosofinya pasti makananku, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah penderitaan inilah yang dimaksud di Roma 8 ayat 17. Dibaca ulang Pak. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, Tuhan Yesus itu tawanan roh Allah, yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan Bapa di surga. Bulan-bulanan. Jadi bulan-bulanan itu hidup Tuhan Yesus. Petrus pun ketika dewasa, menyulurkan tangan, diikat ke tempat yang dia tidak suka. Dia juga jadi, bulan-bulanan jadi tawanan. Sekarang ini kita jadi tawanan siapa? Itu masalahnya. Oke, saya tidak menuntut saudara jadi sempurna ya. Tetapi ini kesempatan yang sangat mahal loh. Kalau saudara mau mendengar firman, ya, mau diberkati. Bagaimana manusia rohani saudara, roh dari Allah dalam diri saudara yang dihidupkan oleh roh Allah itu mendominasi kehidupan. Wah, itu kerja keras. Yang tidak materialistis saja belum tentu gampang. Apalagi yang materialistis. Selesai, udah bisa tumbuh, mati. Nggak bisa. Nah, tapi Tuhan itu kan luar biasa. Ini kan tidak tidak mutlak, tapi relatif. Artinya sementara manusia batiniah atau roh dari Allah dalam diri kita yang diperkuat itu, sementara kedagingan kita juga mulai dimatikan. Ini juga proses ya saudara. Dan nunggu mati total baru naik, enggak begitu ya. Oke. Nah, penderitaan di sini bukan penderitaan mau-mau kita loh. Ya udah, saya jadi penginjil dan dikirim ke Irian, siapa yang suruh? Ya oke deh, saya beramal deh, siapa yang suruh? Apa motifnya? Baik kamu makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Itu konteks orang yang hidupnya dikuasai roh Tuhan. Dan hidupnya pasti jadi apa tadi? Bulan-bulanan. Saudara siap dengar terus? Nggak lama kok kita hidup. Yang sekarang usianya 50 tahun tinggal 20 tahun. Yang 60 tahun tinggal 10 tahun. Itu pun umur standar ya. Siapa tahu tinggal 2 minggu kita nggak tahu. Nah kita kenapa sih nggak serius ya? Coba bayangkan kalau gereja hanya menawarkan, mari saya doakan supaya usahamu maju. Itu nipu. Kalau usaha mau maju kerja keras, titik, Tuhan pasti memberkati. Itu orang yang cari uang tuh begitu. Saya doakan pemulihan terjadi. Jangan percaya lagi deh yang begitu-begitu. Capek kita. Kenapa sih Peres nyebut-nyebut terus? Nah saudara kalau dengar firman begini baru tahu kan kebohongannya. Saudara jadi Kristen itu supaya jadi manusia unggul. Roh Allah yang mendominasi hidup saudara. Roh Allah yang mendominasi hidup kita. Itu yang membuat kita jadi bulan-bulanan. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Tetapi ayat 18 apa? Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita itu orang percaya, ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Siapa seluruh makhluk ini? Yang pertama bisa hewan. Ada orang tanya, Pak nanti di surga ada anjing enggak? Saya jawab, why not? Polanya itu kitab Kejadian bahwa Tuhan senang binatang. Mencintai binatang itu enggak salah. Kalau dalam Alkitab dan Lama, ketika menunjukkan kerajaan Allah yang akan datang itu, singa bisa di samping kijang, pelanduk ya, ular,
tidak mematok. Nah, kalau Tuhan tidak demen binatang, Tuhan nggak menciptakan binatang. Tapi memang binatang yang apa? Anjing dipotong jadi B1, babi B2. Dulunya sih nggak dipotong, Pak. Untuk teman, tapi tidak sebaik teman hidup. Oke? Tapi jadi teman juga. Saudara punya naluri kan? Lihat binatang itu baik, seneng ya. Atau gini, enggak kan? Kecuali orang sakit gila, sakit jiwa. Binatang pun juga Tuhan ciptakan. Tapi binatang hari ini itu binatang yang sengsara. Sebab yang lemah itu jadi korban yang kuat. Betul nggak? Binatang itu begitu, saudara. Kasihan. Singa gigit apa itu sapi liar itu lagi minum di rawa atau di sungai, digigit, ditarik ke dalam, wah menyeramkan ya. Begitu kan? Anak kijang dikejar, dicabik-cabik, waduh menyeramkan. Jadi binatang yang lemah jadi mangsa binatang yang kuat. Kayak di Indonesia ini orang lemah jadi makan orang kuat, sama. Enggak ya? Enggak. Iya, udah kita itu enggak bisa bohong. Iya. Karena banyak orang jadi seperti binatang. Dan itu mah bukan rahasia. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ini. Yang kuat makan yang lemah. Nah prosentasenya berapa? Nah itu yang sudah hitung sendiri ya. Kalau di negara A berapa persentase kejahatan seperti itu, di Indonesia berapa. Tapi di dunia ini ada. Yang kuat makan yang lemah. Jadi binatang-binatang ini bisa menantikan saat-saat Allah dimuliakan. Kalau Anda nggak suka binatang, kemudian kedua, yang dimaksud makhluk-makhluk di sini adalah manusia-manusia yang boleh masuk dunia akan datang, yang akan diperintah oleh anak-anak Tuhan yang dimuliakan. Ini konyolnya banyak orang Kristen mikir begini, kayak saya dulu. Nanti kalau aku mati aku akan dimuliakan bersama dengan Yesus. Kalau sekarang saya tanya, apa kepantasan saudara dimuliakan bersama Yesus? Pengen tahu kepantasannya. Kolose pasal 3 ayat 4. Saya khotbahnya sudah pelan-pelan nih, kalau sampai nggak ngerti ya udah gimana ya. Kolose 3 ayat yang keempat. Ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ulangi. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, ya, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena roh yang ada pada kita roh dari Allah. Roh Kristus itu roh Allah. Sementara itu dulu saya ngomong ya, takut lebih nanti Anda bingung. Maka kita diberi kemampuan berpikir, berperasaan seperti Kristus. Betul? Dan kalau kita bertumbuh dewasa memiliki pikiran perasaan Allah, perasaan Kristus, kita pantas dimuliakan. Menjadi orang Kristen itu bukan segala jadi orang baik, beragama. Oh sekarang Tuhannya Yesus ya, bukan Kuan Im gitu. Sekarang Tuhannya Yesus nih ya, bukan Allah lain. Bukan itu. Bukan itu yang penting, saudara. Menjadi Kristen itu, saudara memiliki roh dari Allah yang dibangkitkan. Dan roh itu supaya kuat mendominasi hidup saudara. Itu yang penting. Kalau dulu kan, ya saya punya Yesus, yang lain gak punya Yesus. Kalau aku mati dimuliakan. Pantasnya, kepantasannya apa? You bisa dimuliakan itu. Kalau orang sampai jadi bulan-bulanan, itu baru pantas. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi bulan-bulanan dulu, Pak. Jadi bulan-bulanan dulu. Dan menurut saya, orang-orang di sekitar saya sudah mulai jadi bulan-bulanan. Tanpa dia sadari. Saya melihat, lu udah mulai jadi bulan-bulanan deh. Bagus ya. Itu baru namanya anggur tercurah, roti terpecah, itu di situ. Jadi bulan-bulanan. Ini harus dipahami dengan benar. Jadi manusia-manusia
atau makhluk-makhluk di sini maksudnya adalah manusia-manusia yang boleh masuk dunia akan datang, yaitu orang-orang yang dihakimi menurut perbuatannya. Mereka bisa baik, kenapa enggak? Mereka bisa baik tanpa Tuhan Yesus, lewat pendidikan, milieu, mereka bisa berkelakuan baik. Seperti yang dikatakan dalam kitab Roma. Tapi kitab Wahyu, saya ingatkan ya, keselamatan mereka sama keselamatan kita beda loh. Beda. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Wahyu 20. Wahyu 20 ayat 11 dan 12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saya minta kita tidak konyol ya. Konyolnya begini. Pokoknya mereka tidak percaya Yesus masuk neraka. Nah, kalau tidak mendengar atau mendengar yang salah, kalau kita membaca Matius pasal 25, Tuhan berkata kepada raja itu, raja, nggak disebut raja, itu menarik loh. Kenapa disebut raja? Lalu untuk saya jelaskan. Kamu ya, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, engkau beri aku minum. Ketika aku dalam penjara, engkau melawat aku. Kamu akan dapat reward dari hal itu. Itu bukan berdasarkan iman loh. Berdasarkan perbuatan. Wah, kalau begitu perbuatan bisa menyelamatkan? Enggak bisa. Yang pertama bagi orang Kristen, karena iman kepada Yesus Kristus. Tolong ingat. Bagi orang non-Kristen harus tahu bahwa kalau Yesus tidak dipantek di kayu salib, tidak ada penghakiman. Langsung neraka semua, selesai. Langsung. Dialah anak domba yang mengangkut semua dosa dunia. Maka ada penghakiman. Rumit ya, tapi nggak rumit. Kalau saudara dengan rendah hati menerima ini. Nah, saudaraku sekalian, kembali ke Roma pasal 8. Makhluk-makhluk di situ bisa binatang, bisa orang-orang yang diperkenankan masuk dunia akan datang. Kalau Anda bertanya, Pak, kalau kita nanti memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, siapa dong rakyatnya? Ini loh rakyatnya. Ini loh masyarakatnya. Ini loh masyarakatnya. Teruskan pembacaannya, Pak. Karena Roma 8, Pak. Ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Masuk bukan disamakan loh ya. Masuk itu bukan disamakan. Tolong diperhatikan dengan teliti. Tentu kita tidak hanya terpancang pada ayat ini, begitu banyak ayat lain ya. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Siapa yang diperintah? Makhluk-makhluk ini. Yang masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah bukan berarti sejajar dengan kita. Mereka menantikan itu. Nanti akhirnya saya harus menyimpulkan bahwa menjadi orang Kristen itu menjadi penguasa. Menjadi orang Kristen itu menjadi pejabat tinggi. Dan untuk itu harus jadi bulanan lebih dulu. Ini daging sama sekali tidak berguna. Wah, itu ayatnya banyak sekali loh. Harus roh dari Allah itulah yang dihidupkan dan melewati tahap tertentu, ini agak sulit dijelaskan, diberi tubuh baru. Tubuh ini telah binasa. Diberi tubuh kemuliaan. Nah, inilah yang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah. Pertanyaannya ada lagi. Nah, orang yang nanti boleh masuk dunia akan datang, apakah kualitas tubuhnya sama dengan orang Kristen yang menerima kemuliaan bersama Kristus? Itu masalah lagi. Tunggu tanggal mainnya. Jangan cuma ngomong sekarang. Rumit ya, Pak? Tapi Alkitab mencatat semua loh itu loh. Mencatat semua loh Alkitab.
kemuliaan matahari beda dengan kemuliaan bulan, ingat itu? Nah, udah, nanti saya kasih tahu. Jadi penderitaan yang kita alami dibandingkan dengan yang kita peroleh nanti, nggak ada taranya, nggak ada artinya, maksud saya, nggak ada artinya. Nah, Kristen itu untuk begini. Makanya kalau Tuhan bicara ekstrim begini, tinggalkan dunia, jangan kumpulkan harta di bumi, jual segala milikmu. Semua itu punya dasar atau landasan. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Kamu harus punya pikiran perasaan Kristus. Semua punya alasan, bukan sekedar gagah-gagahan jadi baik. Tapi saudara dengar khotbah begini aja, kalau nggak bisa bahasa Indonesia udah pusing, betul nggak? Nggak bisa baca, nggak ngerti, betul nggak? Logika nggak bisa dipakai, pusing, betul nggak? Maka tadi saya katakan milieu pendidikan juga punya pengaruh. Kalau saudara punya karakter jahat nih, begitu dengar khotbah begini lalu berkata, Allah itu pendeta juga cuma mau cari apa kali ya itu, udah rusak kan? Apalagi yang model begitu, lu bakat masuk neraka lo. Itu unggulnya Kristen tuh di situ. Kalau saya mengkhotbahkan ini lalu belajar firman ini, saya pun jadi lemes. Aduh, ya Tuhan, aku masih jauh dari sempurna Tuhan. Aku juga belum apa-apa Tuhan. Lemes juga. Kalau udah khotbah begini, siapa yang bisa sombong? Baik kita apa sih? Jangan-jangan baik kita masih dalam sarkos. Apa artinya? Nah itu kan dulu kan game saya. Saya nolong orang, saya bantu orang, supaya orang tahu saya baik. Itu mah udah mainan kita dulu Pak. Atau karena gak enak hati lah bantu orang daripada, ya udah daripada gak enak, bantulah. Wah yang begini-begini ini kan bukan dari roh Tuhan. Orang menolong orang karena naluri menolong oleh pimpinan roh, atau karena sekedar empati dan akhirnya aku juga bisa mendapat nilai. Tak bisa dibaca orang lain. Ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara bayangkan begini, ini bayangkan ya, binatang di hutan ya, yang lemah dikejar-kejar yang kuat. Aduh kok begini ya hidup ini, kalau boleh ngomong begitu. Atau orang-orang baik yang jujur, teraniaya, tidak bisa balas, tapi tetap mengalah, betul gak? Orang Jawa aja filosofinya ngalah luhur mekasane, katanya begitu. Artinya mengalah itu menang kemudian hari. Mengalah itu agung. Agung akhirnya, mulia. Itu filosofinya orang yang tidak mengenal Injil loh, bisa baik begitu. Teraniaya, jeritan jiwanya. Kok begini ya hidup ini? Betul gak? Coba bayangkan kalau hidup pada zaman penjajahan Belanda. Begitu lahir udah dijajah. Sengsara, miskin. Kok begini ya hidup ini? Tapi orang-orang yang berbuat baik, punya keluhuran budi, dan boleh masuk dunia akan datang, itu masuk dalam masuk bersama-sama kemerdekaan anak-anak Allah. Tapi kita sendiri sekarang ini juga jerit. Aduh, pakai tubuh ini nih. Nah, 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Ya. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara, hari ini orang Kristen yang sungguh-sungguh dan yang gak sungguh-sungguh sama saja kelihatannya. Capek deh. Tapi ada orang-orang Kristen mau bikin pembedaan. Kita orang Kristen, beda. Luar biasa. Apa kabar saudara? Jawab begini, luar biasa. Apanya yang luar biasa? Itu bikin kacau pikiran tuh. Nanti kesaksiannya begini, memang Allah kita luar biasa saudara sekalian. Sejak saya jadi Kristen, omset saya dari 200 juta, sekarang jadi 600 juta. Haleluya saudara. Nah yang lain berpikir, gua omset 30 juta, sekarang termehek-mehek, naik tidak turun kagak. Lu baru Kristen udah begini, gua udah 5 tahun, saya kira saya lebih sungguh-sungguh. Tuhan diskriminatif. Betul gak? Atau, oh memang berkat itu duit ya. Rusak loh.
Orang mau bikin pembedaan dengan cara-cara yang salah atau dengan ciri-ciri lahiriah, menyesatkan. Kalaupun itu ada pembedaan, kelihatannya sama, tidak apa-apa, pengharapan tidak kelihatan. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11, yang sesuatu itu adalah kerajaan yang akan datang, yang oleh karenanya Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Jadi kalau sekarang kita ikut Tuhan, kok kita seperti nggak diberkati? Toko kita maju gak, mundur kagak. Maju kena, mundur kena. Capek deh. Hidup sekian masih tak mau. Jalani saja. Yang penting kenali kebenaran. Kadang-kadang untuk menghibur saudara, saya sering menggunakan kalimat ini, bisa salah itu. Sudah cari Tuhan, percayalah nanti Tuhan akan berkati. Itu pun juga salah. Nanti gimana, ntar gimana dah. Sekarang bagaimana you mengenal kebenaran, roh dari Allah dalam dirimu dihidupkan, dan engkau bertumbuh terus sampai kamu jadi bulan-bulanan. Amin.